Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTuber Gagal. Oke, sobat YouTuber Gagal dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita bahas tentang aplikasi StormGain lagi ya teman-teman. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas kepada kalian tentang bagaimana cara menerapkan teknik stop loss. Nah, kali ini saya akan melakukan live trading dengan penerapan teknik stop loss ya teman-teman. Nah, untuk videonya mari kita simak bersama-sama. Oke, saya ingatkan kembali juga kepada teman-teman di sini saya juga akan memperlihatkan kepada kalian tentang bagaimana sih cara untuk melakukan atau mengaktifkan mining di aplikasi StormGain ya teman-teman. Nah, kalau kalian melihat daripada video-video saya sebelumnya, tentunya kalian akan paham ya bagaimana cara untuk mengaktifkan miningnya. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin baru melihat video ini belum tahu gimana sih cara mengaktifkannya. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi StormGain-nya. Jadi ketika kalian sudah masuk ke aplikasi StormGain-nya seperti ini, kalian cukup masuk di bagian miner. Di bagian bawah sini ada menunya yaitu miner. Kemudian silahkan kalian aktifkan di bagian yang berwarna hijau, ada keranjang Bitcoin-nya teman-teman ya. Oke, saya ingatkan kembali juga kepada kalian, kita mining Bitcoin ya teman-teman, jadi bukan USD yang kita mining. Jadi masih ada juga yang bertanya, Bang, kenapa kok saldo saya masih berkurang ya? Jawabannya adalah karena nilai Bitcoin itu fluktuatif, naik turun ya teman-teman. Jadi mungkin kalian agak lama untuk mengumpulkan atau hasil miningnya itu akan dikonversi ke USDT, karena nilai Bitcoin juga bisa naik bisa turun ya teman-teman, tergantung kondisi pasar pada saat itu. Oke, langsung saja di sini muncul puzzle. Langsung saja kita tarik ke bagian tengah sini untuk mengaktifkan miningnya. Di sini saya melakukan mining dan mengaktifkannya setiap 4 jam sekali ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan tunjukin ke kalian bagaimana live trading untuk melakukan teknik stop loss ya. Di sini saya sudah melakukan order atau membuka order dan di bagian BTC USDT ya. Kemudian saya masuk ke bagian trade ya. Nah, di sini di bagian trade saya klik. Oke, di sini saya sudah masuk di bagian trading yang sedang berjalan ya teman-teman. Kita akan buka order yang sudah saya lakukan. Oke, di sini saya menerapkan take profit ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar, chartnya sedang di reload ya. Oke, kita tunggu. Belum muncul chartnya ya. Coba kita refresh. Oke, sekarang sudah muncul chart yang sudah kita order tadi teman-teman ya. Di sini saya menerapkan teknik stop loss kalau misalnya di bagian take profit ini akan coba saya naikkan lagi ya teman-teman, karena saya melihat kondisi pasar masih naik ya. Jadi kita masih bisa ngonten. Oke, kita naikkan dulu teman-teman ya. Oke, nanti saya akan jelaskan secara perlahan. Nah, pada saat saya melakukan order, saya belum menerapkan take profit atau stop loss-nya. Nah, pada bagian ini kalian harus memenuhi syarat dulu. Syaratnya adalah kondisi order kalian sudah berwarna hijau seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah berwarna hijau seperti ini, barulah kalian bisa masuk ke time frame. Di sini saya menerapkan one day. Kalian bisa masuk ke bagian 1 menit teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai order 1 menitnya itu sudah masuk. Oke, sekarang kalian bisa melihat di sini ada garis order yang saya lakukan ya. Di sini adalah garis order yang saya lakukan, sedangkan harga sekarang yaitu di garis yang di atas. Oke. Nah, kemudian kenapa di sini saya menerapkan take profit?
mendapatkan seharusnya stop loss, karena di sini kondisi pasar bisa saja naik dan turun. Saya sengaja menerapkan teknik untuk take profit di angka-angka tertentu ketika harganya menyentuh angka tersebut ya. Tapi di sini ketika dalam kondisi seperti ini, ketika kita melihat perkembangan bahwa sudah berwarna hijau, kita bisa menentukan take profitnya lebih tinggi daripada stop lossnya ya. Oke, langsung saja sini akan saya praktekkan kepada kalian. Saya akan menerapkan stop loss. Tadi sudah menerapkan take profit. Take profit ini bisa berkemungkinan dapat atau bisa juga tidak. Karena di sini saya akan langsung stop loss. Saya akan melihat harganya dulu teman-teman ya. Saya akan melihat harganya. Nah, kalian buat order di atas garis ini teman-teman. Di atas garis order ya. Kalian buat stop lossnya di atas garis order. Ingat sekali lagi, kalian buat stop lossnya di atas garis order, tapi di bawah harga yang sedang berjalan. Harga yang sedang berjalan itu ya di sini. Itu adalah harga yang sedang berjalan. Oke. Sekarang kita refresh lagi. Nah, kira-kira di bagian mana nih kita akan melakukan stop lossnya? Nah, kalau tadi saya sudah menerapkan take profitnya di angka tertentu, yaitu di 3 USDT. Sekarang saya akan menerapkan stop lossnya di sini. Kira-kira saya lihat harganya di sini ya. Oke, kalian bisa melihatnya. Saya akan menentukan di garis yang ini ya teman-teman. Kira-kira di situ. Nah, angkanya adalah ini teman-teman ya, 43146. Oke, di sini langsung saja saya terapkan 43146 ya. Di stop loss 43146. Nah, kurang lebihnya setelah kita stop loss di sini, nah, maka garis yang berwarna merah atau garis stop lossnya ini akan berada di atas garis order yang berwarna putih. Oke ya, jadi sudah paham ya. Oke, jadi stop lossnya kita kurang lebih akan mendapatkan 0,1 USDT ya. Karena di sini harga sedang mengalami penurunan, jadi ketika harga ini benar-benar menyentuh ke garis merah, maka dia akan tertutup secara otomatis. Oke, kita lihat saja dan kita buktikan bersama-sama apakah harga tersebut akan menyentuh area tersebut ya teman-teman. Nah, ini berguna pada saat kalian memang melihat kondisi pasar yang kurang memungkinkan untuk terus melakukan kalian biarkan seperti itu ya. Jadi kalian bisa menerapkan stop loss pada saat kalian sudah mengalami profit seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah kira-kira harganya sudah mulai naik dan naik lagi, kalian bisa menerapkan atau menaikkan angkanya teman-teman. Menaikkan di bagian stop lossnya mungkin di bagian yang lebih tinggi sedikit, seperti di sini misalnya 43163 ini ya, 43163. Nah, gimana sih caranya untuk melihat harga tersebut? Kalian cukup tekan lama saja di bagian ininya teman-teman ya, untuk melihat harga-harganya kira-kira di bagian mana. Tekan lama, kemudian kalian geser-geser saja seperti ini. Nanti kalian akan melihat harganya di bagian sebelah kanan ya. Oke, sekarang karena harganya sudah mulai naik, saya terapkan stop lossnya di area yang lebih tinggi sedikit, kurang lebih di sini mungkin ya, 43159. Kita ubah lagi karena kita pantau pasarnya 43159. Jadi kita save saja seperti ini. Oke. Nah, maka nanti order stop lossnya akan lebih tinggi sedikit ya. Oke, kita lihat pasar, kita pantau terus apakah ini akan mengalami kenaikan lagi. Kalau kira-kira masih mengalami kenaikan lagi, atau kalian sudah cukup dengan hal tersebut, kalian bisa menerapkan take profit di angka tertentu. Kalau misalnya menyentuh, maka kalian akan mendapatkan take profit yang kalian mau.
Tapi kalau misalnya kalian nggak nyampe di angka yang kalian mau, kalian masih tetap bisa profit di angka yang sudah kalian terapkan di stop lossnya ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah sharing pengalaman bagaimana cara saya bermain di aplikasi StormGain ini. Jadi ini gunanya adalah untuk mencegah supaya saldo hasil mining yang telah kita tradingkan tersebut itu tidak habis ya teman-teman. Jadi akan tetap selalu tersedia. Nggak usah banyak-banyak kita ngambil take profit atau stop lossnya. Ya kalau kita menerapkan stop loss seperti ini sih, saya saranin buat kalian yang bermain gratisan seperti saya, ya terapkan seperti ini. Jadi buat kalian yang punya modal lebih, yang mau deposit, saya juga tidak sarankan ya teman-teman ya. Nah sekarang sudah tertutup otomatis karena tadi saya sudah menerapkan stop lossnya di angka tersebut ya teman-teman. Jadi inilah hasil yang saya peroleh setelah saya melakukan trading tersebut dengan teknik stop loss. Jadi kalau misalnya kalian sudah order, baik itu sell atau buy, kalau sudah menyentuh stop lossnya, maka kalian akan tetap profit. Seperti yang saya katakan bahwa ada syarat tertentu untuk melakukan stop loss tapi tetap profit ya. Ini bukan merupakan sebuah rekomendasi buat kalian tentang bagaimana cara saya untuk melakukan stop loss tapi tetap profit, tetapi ini adalah pilihan ya, hanya pilihan kepada kalian. Karena ya kalian tahu sendiri ya, karena kita bermain gratis, jadi hasilnya pun mungkin kurang maksimal seperti kita menggunakan modal yang besar untuk melakukan trading di StormGain ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit informasi tentang bagaimana cara untuk menerapkan teknik stop loss dengan video live trading yang telah saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian juga bisa menerapkan hal ini. Jadi kalian boleh memilih untuk memakai teknik ini atau tidak ya. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah hasil pengalaman yang saya lakukan. Kalian boleh memakainya atau kalian boleh meninggalkannya atau skip ya. Karena di sini saya bukan merupakan trader profesional seperti yang kalian cari. Saya hanya sharing pengalaman bagaimana bermain di aplikasi StormGain ini agar tetap mendapatkan profit yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, sedikit sharing juga kepada kalian. Di sini saya juga nggak banyak-banyak untuk melakukan take profit. Jadi saya menerapkan hal tersebut di beberapa order yang saya lakukan teman-teman ya. Kalau kalian lihat di story ini, kalian akan melihat banyak yang berwarna hijau dan nggak ada yang sampai lebih atau lewat dari $1 ya. Ya kadang-kadang atau jarang-jarang lah bisa dapat. Bahkan saya juga pernah mengalami loss sebesar kurang lebih $10. Nah $10 lebih ya, 10 USDT. Tapi bagaimana cara saya untuk mengembalikannya, ya saya lakukan secara perlahan-lahan. Ketika saya melakukan order, saya lakukan supaya memang modal saya ini pas-pasan ya. Jadi saya harus menjaga menjaga modal yang saya pakai untuk trading di StormGain ini. Jadi harus paham kita tentang money management ya, kalau orang katakan itu seperti itulah, tapi ya terserah sih. Oke, coba kita akan masuk lagi ke bagian wallet. Kira-kira berapa sih sudah saldo yang saya dapatkan? Nah ternyata di sini teman-teman, saya belum mendapatkan balance yang besar ya, karena sebelumnya di hasil riwayat tersebut saya sudah terjadi loss sebesar 10 USDT. Sebelumnya sih kalau nggak salah itu ada 28 USDT ya. Tapi karena saya tidak menerapkan stop loss atau take profit di angka tertentu, saya sampai kehilangan sampai 10 USDT teman-teman.
Jadi ini sangat berpengaruh terhadap psikologi trading yang harus kita lewati teman-teman ya. Oke, jadi intinya adalah untuk bermain di sini sabar dan juga jaga psikologi kita ya. Dimanapun kalian belajar trading, pasti akan melihat bahwa yang terpenting adalah sabar kuncinya. Sabar dan tidak terbawa oleh nafsu. Kadang-kadang kita nafsu pengennya yang gede-gede gitu ya, tapi ternyata hasilnya bisa hangus dan loss ya. Jadi tetap jaga. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.